Setelah Sri selesai mengusap luka-luka tersebut, tiba-tiba saja asap kemenyan membuat Sri langsung jatuh pingsan. Kemudian saat tersadar, tiba-tiba saja Sri sudah berada di dalam mobil, sedangkan Sugi tengah mengeluarkan sepeda milik Sri dari bagasi mobil, sembari berpesan agar Sri tidak berbicara kepada siapapun tentang apa yang ia lihat dan juga dia alami di rumah keluarga Atmojo, bahkan kepada bapaknya sendiri. Di malam itu, tiba-tiba Sri mendengar suara si bapak yang seakan memanggil namanya. Di sini Sri sedikit curiga, ia pun lantas bergegas mencari sumber suara. Dan ternyata sumber suara tersebut adalah si bapak yang tengah mengerang kesakitan. Bahkan selimut yang ia gunakan banyak sekali bercak darah yang masih segar. Melihat hal tersebut, Sri mulai panik dan berteriak. Akan tetapi ketika selimut tersebut ditarik, tiba-tiba Sri terbangun dari tidurnya, namun terdapat sebuah tanda aneh yang tiba-tiba muncul tepat di pergelangan tangannya. Singkat cerita, di pagi itu sebelum Sri berpamitan, dia sempat berbincang dengan si bapak, di mana ia lagi-lagi teringat kepada adiknya yang telah meninggal dunia, bukan tanpa alasan karena mereka tak punya biaya untuk berobat, dan Sri tidak mau mengulang kejadian tersebut. Setelah berpamitan, Sri pun akhirnya masuk ke dalam mobil, dan di sana dia bertemu dengan dua wanita yang bernama Erna dan Dini, di mana mereka juga sama-sama membutuhkan pekerjaan. Di mana Dini merupakan karyawan senior di keluarga Atmojo yang tentunya dia sangat tahu betul akan apa yang ia lakukan nantinya. Perjalanan Sri, Erna, dan Dini mulai masuk ke kawasan hutan. Di sini sesekali Sugi memberhentikan mobil dan berjalan ke sebuah tempat sesaji di hutan tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan yang ternyata tempat tersebut adalah sebuah rumah tua yang berada di dalam tengah hutan tersebut. Di sini Sugi mulai menjelaskan bahwa tempat tersebut belum dialiri oleh listrik, sehingga mereka harus menghidupkan lampu sebelum datang waktu gelap. Di sini Erna mulai merasa ada yang aneh, di mana di dalam rumah tersebut terdapat satu kamar yang terkunci dari luar. Ditambah, dia juga sempat melihat sebuah tanggalan yang penuh dengan coretan angka merah. Bahkan tulisan tersebut berhenti pada hari ke-1000. Tak beberapa lama, masuklah seorang pria tua ke dalam rumah tersebut. Dia adalah Mbah Tamin, seorang spiritualis yang ditugaskan oleh keluarga Atmojo, karena ternyata tugas mereka berada di dalam kamar yang terkunci. Dengan wasilah bunga 7 rupa tersebut bisa melindungi Erna, Dini, dan Sri dari sosok jahat di sekitar mereka. Bahkan di sini Mbah Tamin langsung menyuruh Dini mengambil air di dapur, sementara Sri dan Erna akan ikut Mbah Tamin masuk ke dalam kamar terlebih dahulu. Namun baru saja pintu tersebut dibuka, Erna dan Sri telah mencium aroma